Halo, shalom semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, di video kali ini, saya hendak berbagi dengan kita semua tentang MTPJ, Penjabatan Trilogi Pemohonan Jemaat tanggal 22 sampai dengan 28 Mei 2022. Adapun tema kita di minggu berjalan ini, atau di minggu ini adalah berjalan bersama dalam terang firman. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab di minggu ini adalah di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu ini dan juga berkati saudara-saudara kami yang menyaksikannya lewat media YouTube saat ini. Ini kami berdoa padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab ini saya teringat ada sebuah kalimat yang sering kali disampaikan ya, bahwa kalau kita mau berjalan dengan cepat, kita berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nah, saudara-saudara, saya teringat ya ketika masih anak-anak sekolah minggu, masih remaja, itu saya senang sekali kalau ke gereja ya. Senang sekali mengikuti kegiatan dan juga berbicara tentang firman Tuhan dengan apakah guru sekolah minggu atau pembina remaja ataupun teman-teman ya. Dan senang sekali ikut kegiatan kayak teater ya, dan juga atau CCA atau menghafal ayat Alkitab, itu senang sekali. Dan itu pun berlanjut ketika masuk di perkuliahan atau di kampus ya, dimana ada yang namanya kegiatan bina rohani ya, ada kegiatan biro kerohanian Kristen, dan sana kita tambah belajar lagi. Nah, kita bergaul, kita mendapatkan teman-teman, satu pelayanan, dan itu sungguh sangat menyenangkan. Dan tentu saja itu berdampak di dalam kehidupan pribadi saya, berdampak di dalam kehidupan pelayanan, di mana sampai saat ini pun apa yang disampaikan sejak dahulu, apa yang diajarkan ketika di dalam pelayanan di kampus, itu terus dilaksanakan sampai pada saat ini. Mengabarkan Injil, menyampaikan berita kebenaran lewat Alkitab, dan mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang diajarkan. Dan tentu saja itu semua kita lakukan dengan berserah pada Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan. Dan inilah yang menarik sebagai pengantar ya, bahwa ketika kita mau memahami firman Tuhan dan juga melakukan pekerjaan pelayanan, dan ketika kita terus ada di dalam satu komunitas yang selalu mengingatkan satu dengan yang lain, nah itu pun akan terus terpatri dalam kehidupan kita, dan kita terus akan berpegang di dalam firman Tuhan dan juga berdampak pada orang-orang. Nah, memang saat ini saudara-saudara banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bahkan di dalam kehidupan pelayanan pun tidak sedikit yang justru menyerah, ya, tidak sedikit yang justru berhenti melayani oleh karena keadaan. Apakah itu pengaruh dari internal ataupun eksternal. Ya, kalau dari eksternal mungkin karena pekerjaan yang begitu banyak sehingga dia sibuk dan memilih untuk bekerja dan tidak punya waktu untuk melayani. Nah, ataupun di dalam kehidupan pribadi, pergaulan ya, misalnya ada teman-teman yang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan rohani dan juga tidak suka dengan kegiatan gereja, sehingga lebih memilih untuk have fun ya, lebih memilih untuk have fun saja daripada untuk melayani, sehingga itu bisa membuat
orang-orang yang ada di sekitar yang suka dengan hal-hal itu terpengaruh. Nah, dan juga banyak faktor yang lainnya yang membuat kita itu tidak lagi memandang pelayanan ataupun menginjil itu sesuatu hal yang istimewa atau berharga. Nah, untuk itu oleh gereja mengangkat tema ini, yaitu berjalan bersama dalam terang firman. Nah, sehingga kita sebetulnya diajak untuk kita boleh bersama-sama ya belajar tentang firman Tuhan, sehingga jalan yang kita akan tempuh ya itu akan diterangi oleh firman Tuhan. Pembacaan kita saudara-saudara terdapat di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama ya. Dengan perikop, Yesus menempatkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem dan tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membagi pembahasan kita di saat ini. Yang pertama adalah pembahasan teks Alkitab
Dan yang berikutnya adalah pembahas makna dan implikasi firman. Mari kita mulai dengan pembahasan teks Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab yang luar biasa ini ya, tentang penampakan Yesus di jalan ke Emmaus kepada kedua pengikutnya, yaitu Kleopas dan juga temannya, ini menggambarkan suatu peristiwa yang menakjubkan dan perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita ambil di dalam pembacaan ini, saudara-saudara? Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya ini, dua orang ini, maka kita pengalaman iman seperti inilah yang harus disadari oleh orang percaya, bahwa seperti apa yang dikatakan Alkitab pada kita semua melalui pembacaan ini, bahwa ketika mereka mengalami hal-hal yang luar biasa ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, dan itu pun terpatri, terngiang-ngiang, dan hidup di dalam kehidupan mereka. Nah, kita bisa lihat itu ketika Kleopas itu mulai mereview kembali, menceritakan kembali apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dia bersaksi ya tentang Yesus, bahwa dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Dan kemudian ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang percaya, bahwa kita pun memiliki tanggung jawab untuk mengetahui ya, bahkan juga dapat menyampaikan berita Injil itu kepada setiap orang. Nah, kepada siapa saja kita bertemu ya, ataupun di dalam kehidupan kita memiliki kesempatan, kita sampaikan kepada mereka ya. Dan terutama kita bisa katakan itu, sampaikan itu kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, sehingga mereka boleh mengerti dan juga boleh mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam pembacaan ini juga ya, nah kita melihat bahwa walaupun mereka adalah pengikut Yesus, namun mereka ternyata kurang peka. Nah, maka di sini pun kita dapat mengambil hikmahnya di sini, bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita pun harus peka dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab begitu banyak mengajarkan kita tentang hal-hal yang patut kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bertumbuh, berkembang, dan juga bisa hidup berhasil, sukses di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Nah, hanya saja kita diingatkan seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada kedua pengikutnya ini ya, bahwa dia menegur mereka dengan mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, dia berbicara tentang bahwa Sang Mesias itu sesuai dengan nubuatan para nabi, bahwa dia akan mengalami siksaan, penderitaan, dan bahwa juga dia akan mati, namun dia akan bangkit. Nah, pengikut-pengikut Yesus ini, dua orang ini, Kleopas dan juga temannya ini, tahu persis apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia masih hidup bersama-sama dengan mereka. Dan juga dia sudah mengatakannya, bahkan sampai 3 kali dia memberitahukan tentang kematiannya, dan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan sesuai dengan pembacaan ini Kleopas sendiri mengatakan ini sudah hari yang ketiga ya. Nah, sehingga mereka terpaku dengan kenyataan bahwa Yesus sudah mati, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sebagai pengikut Yesus juga di masa kini, maka kita pun harus peka dengan kehidupan yang terjadi pada saat-saat ini. Kalaupun kita melihat bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, maka jangan kita lakukan. Hal-hal yang harus kita lakukan, maka kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, orang percaya diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan hidup di tengah keluarga. Ya, setiap keluarga pasti mempunyai masalahnya sendiri. Kita memiliki keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, maka kita pun harus menggumulinya, harus benar-benar membawa keluarga kita untuk
mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, dan juga misalnya sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, maka harus berusaha untuk menghidupi keluarganya. Dan juga pergumulan dalam jemaat, mungkin kita sebagai pelayan ya, ataupun anggota jemaat sekalipun, maka kita tetap punya pergumulan. Jangan sampai kita sebagai pelayan justru ada masalah dengan jemaat. Demikian sebaliknya, jemaat dengan pelayan, atau pelayan dengan pelayan, ya, atau anggota jemaat satu dengan anggota jemaat yang lain. Ya. Nah, untuk itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh para rasul, oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab, maka kita pun harus melakukannya. Dan selain di jemaat, ada pun masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, ya, kehidupan sosial masyarakat, kehidupan perekonomian, ya, kehidupan dengan tetangga misalnya, ya, kita harus hidup dengan harmonis. Kita perlu hidup dengan optimis, dengan sukacita, dengan positif, saudara-saudara, cerdas dan berhikmat, serta berjalan sesuai dengan jalan yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tema kita di minggu ini, yaitu berjalan bersama dalam terang firman. Maka kita semua diajak untuk senantiasa hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Maka masing-masing kita, saudara-saudara, kita perlu memeriksa kehidupan kita, apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus tahu apa isi firman Tuhan itu, kan? Nah, maka kita membaca firman Tuhan, sharing firman Tuhan di dalam keluarga, dan juga di dalam pelayanan, di dalam jemaat. Mungkin ada ibadah, kan? Ada ibadah kolom, ada ibadah bibra, atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, sehingga itu akan menguatkan kita. Nah, di sini juga perlu ditekankan bahwa kita perlu secara pribadi belajar firman Tuhan. Jangan hanya menerima apa yang dikatakan, ya, bukan berarti apa yang dikhotbatkan atau apa kata pendeta atau pewarta firman Tuhan itu tidak benar, tetapi artinya kita sendiri secara pribadi harus memahami apa kata firman Tuhan, sehingga kita tidak dengan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan adalah kekuatan iman kita. Nah, Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya juga, dan kepada orang banyak. Nah, sehingga kuasa kebangkitannya menjadikan kita taat. Dengan demikian, ketika kita tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit, karena dia sudah menampakkan diri kepada begitu banyak orang, ya, sesuai dengan apa yang dikatakannya, maka kita sebagai orang yang percaya masa kini, maka kita sudah sepantasnya untuk taat kepadanya, setia, taat dan setia kepadanya. Nah, saudara-saudara, ini juga berarti bahwa ketika kita sudah komitmen untuk bergerak maju, berjalan bersama-sama di dalam terang firman Tuhan, maka ini berlaku selama-lamanya, selama kita hidup, sampai kapan Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini. Nah, demikian juga selama itulah kita hidup di dalam terang Tuhan. Nah, ada tugas bagi kita semua, saudara-saudara, sebagai orang percaya yang hidup di dalam terang firman Tuhan, maka kita pun mempunyai tugas untuk melihat sekeliling kita. Ketika kita mendapati bahwa ada orang, ada anggota jemaat yang lain, ataupun orang lain yang hidup menderita, yang hidup berkesusahan, maka sudah sepantasnya lah kita untuk menolong mereka, mendorong mereka untuk tetap berusaha dan terus bekerja, terus berkarya, sehingga mereka akan bangkit dan mereka akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dan mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Artinya di sini adalah kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar supaya terang firman Tuhan ini tidak hanya menerangi jalan kita saja, tetapi akan menerangi jalan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya yang dapat menerangi jalan yaitu firman Tuhan itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudara, maka kita diajak untuk senantiasa mau berbagi firman Tuhan, mau memberitakan Injil dimanapun kesempatannya, dimanapun, kapanpun, baik atau tidak baik waktunya. Maka kita harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu langkah konkret yang dapat kita lakukan
melalui pesan firman Tuhan ini adalah, maka kita dapat mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain, mungkin di kolom ya, ataupun di dalam Bipra ya, ada teman kita yang sudah kadang sekali hadir di dalam peribadatan. Mari kita mengajak mereka, saudara-saudara. Nah, kalau kita tahu, jangan sungkan untuk kita ajak. Kita bisa WhatsApp mereka, kita bisa telepon mereka, walaupun mungkin mereka tidak menjawab ya, tapi ya, kita mempunyai kerinduan untuk mengajak mereka untuk datang kembali dalam peribadatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Nah, atau kalau kita mempunyai kesempatan, kita bisa datang ke rumah mereka ya, paling tidak kita bisa menanyakan kabar mereka seperti apa ya. Jangan sampai mungkin mereka punya permasalahan, apakah tentang kesehatan, ada yang sakit dalam keluarga mereka, mungkin karena mereka sungkan untuk memberitahukan kepada kita dan kepada anggota jemaat yang lain. Jadi mereka tidak mengatakannya. Sehingga penting sekali untuk kita terus menjaga kehidupan di dalam berjemaat, bergereja, ya, bahkan juga dalam kehidupan tetangga. Sehingga ini langkah konkret yang dapat kita lakukan di dalam kita mau merenungkan bahwa kita akan berjalan bersama-sama di dalam terang firman Tuhan. Nah, sehingga saudara-saudara, seperti di dalam pembacaan Alkitab kita bagian akhir ini ya, ayat 32 sampai dengan 35. 32 mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, saudara-saudara, penting sekali bagi kita semua sebagai orang percaya untuk kita memiliki hati yang berkobar-kobar, artinya semangat untuk belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Sehingga dengan semangat belajar firman Tuhan, maka kita pun akan menjadi dampak, kita pun akan mempengaruhi orang-orang lain untuk semangat belajar firman Tuhan. Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu ada sekitar 7 mil atau sekitar 11 km kurang lebih ya. Nah, maka dikatakan pada saat itu mereka bangun lalu kembali ke Yerusalem. Artinya ketika mereka sudah melakukan perjalanan ke Emmaus 11 km dan mereka kembali lagi. Mereka kembali di malam itu juga, saudara-saudara. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Yesus bersama-sama mereka makan malam, dan ketika Yesus mengangkat roti untuk mengucapkan berkat, maka terbukalah mata mereka kan. Mereka tahu bahwa ternyata itu Yesus, dan Yesus kemudian menghilang secara ilahi. Dia menghilang, lenyap dari pandangan mereka. Dan lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Nah, jadi bayangkan saudara-saudara, ketika kita sudah berjalan 11 km dan kemudian di malam yang gelap dan kita harus kembali dengan mengabaikan segala sesuatu, kemungkinan ada rampok lah atau ada kejahatan di tengah jalan, mereka terus tetap kembali ke Yerusalem. Dan kata mereka, yaitu Rasul dan juga teman-teman yang ada di Yerusalem, mengatakan pada Kleopas dan temannya itu dengan mengatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi itu klop lah sudah, bahwa mereka sudah melihat Yesus ketika makan malam bersama-sama dengan mereka, ya, menampakkan diri di Emmaus, dan ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka pun mendapatkan berita yang sama bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri pada Simon Petrus, saudara-saudara. Nah, dan ayat 35 ini yang penting untuk kita renungkan bersama-sama sebagai orang percaya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan waktu ia memecahkan roti. Artinya apa, saudara-saudara? Penting sekali untuk menggarisbawahi kata menceritakan. Nah, ini juga kita perlu untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, bahkan tentang keselamatan yang diberikan kepada setiap orang yang mau percaya padanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, nah, menceritakan ini. Nah, apa yang harus diceritakan? Yaitu tentang Injil itu, saudara-saudara, tentang bahwa dia sudah mati dan bahwa dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga menyiapkan tempat bagi kita. Nah, saudara-saudara, bagi mereka yang percaya tentang firman Tuhan ini,
maka itulah rahasia yang sudah tersimpan selama berabad-abad dan sudah terbuka, saudara-saudara. Dan begitu banyak orang yang belum tahu ini, sehingga tugas kita lah untuk menyampaikannya. Nah, itulah saudara-saudara kenapa gereja mengangkat sebuah tema ini, yaitu berjalan bersama di dalam terang firman Tuhan. Nah, jadi penting sekali bagi kita yang sudah mengetahuinya untuk menceritakan, berbagi dengan siapa saja, lewat media apa saja. Nah, seperti saat ini saudara-saudara sementara menyaksikannya lewat YouTube kan. Nah, saudara-saudara juga bisa melakukannya. Ya, sekarang kan saudara-saudara pasti punya gadget, punya account medsos. Ya, bagikanlah hal-hal yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagikanlah ayat-ayat Alkitab daripada membagikan hal-hal yang tidak berkenan, daripada memakai di medsos, menceritakan keburukan-keburukan orang dan juga keburukan diri sendiri. Ya, sebaiknya kita menceritakan hal-hal yang memberkati, hal-hal yang bersukacita, hal-hal yang membuat kita bisa tersenyum, ya kan? Sehingga kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, jika saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe. Bisa juga share ke media sosial saudara-saudara sekalian ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.